perkenalkan nama saya Pujina Faria. Di sini saya sebagai Bendahara Umum UKM UNJ periode 2020. Nah, di sini saya bersama dengan Kak Syarafina sebagai mantan Bendahara Umum periode 2018. Nah, di sini kita itu mau menjelaskan tentang manajemen keuangan. Kak Syara ini sebagai pemateri dari manajemen keuangan dan saya sebagai pendamping pemateri manajemen keuangan. Nah, sebelum kita mulai materi manajemen keuangan ini, kalian bisa banget tuh lihat-lihat di modul yang udah dikirim. Di situ banyak banget materi, terutama manajemen keuangan ini. Nah, yang pertama itu di manajemen keuangan ini kita akan belajar mengenai perencanaan, terus laporan keuangan, terus manajemen keuangan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan anggaran. Di perencanaan anggaran ini ada dua. Yang pertama perencanaan anggaran yang dibikin sama bendahara umum, terus yang kedua itu perencanaan yang dibikin oleh bendahara pelaksana. Nah, untuk bendahara umum, jadi di awal kepengurusan itu bendahara umum melakukan perencanaan anggaran selama 1 tahun kepengurusan. Apa aja sih yang dirancang? Itu ada dari program-program, terus ada juga dari kebutuhan subunit ataupun pemasukan yang akan diterima selama 1 tahun. Buat apa sih kita merencanakan perencanaan anggaran ini? Untuk mengetahui selama setahun ini kira-kira pengeluarannya ada berapa ya? Terus kira-kira uang yang akan kita terima itu berapa ya? Jadi bendahara umum nanti bisa melihat ke depannya gitu, kita ini defisit atau enggak, atau kalau misalnya kita defisit berarti ada harus ada usaha yang lebih ya. Gimana caranya kita nutupin defisitnya itu. Betul. Itu untuk bendahara umum. Nah, untuk bendahara kepanitiaan perencanaannya itu untuk program. Misalkan nih bendahara pelaksana program PAB. Berarti bendahara pelaksana ini membuat perencanaan anggaran untuk program PAB ini. Kira-kira keuangannya itu bagaimana ya, pengeluarannya itu apa aja ya. Nah, di sini bendahara pelaksana dibantu oleh seksi-seksi. Jadi nanti seksi-seksi membuat perencanaan anggaran yang nantinya akan diberikan kepada bendahara pelaksana. Setelah bendahara pelaksana merangkum semua rancangan anggarannya ini, nanti bendahara pelaksana melaporkannya kepada bendahara umum dan membuat perencanaan jadwal anggarannya kira-kira masih kapan. Terus nanti setelah membuat jadwal baru bagaimana bendahara pelaksana mengalokasikan dananya kepada seksi-seksinya. Nah, dalam perencanaan anggaran ini ada poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, data-datanya tuh bagaimana sih, dapat dari mana, kita gimana sih cara membuat perencanaan. Nah, pertama itu ada menggunakan data dari program yang sudah berjalan sebelumnya. Itu bisa dilihat di LPJ. Kan UKM punya LPJ ya, bisa minta ke sekretaris atau ke bidang 1. Terus yang kedua ada melakukan survei harga. Karena kan setiap tahun pasti harga berubah kan, sesuai kondisi. Kadang tahun kemarin 5.000, sekarang bisa 7.000 atau 6.000. Iya, jadi nggak bisa sembarangan tuh bikin anggaran, harus sesuai dengan realisasinya. Iya, nah benar, yang ketiga tuh harus realistis anggarannya. Jangan misalkan beli plastik harganya cuma 2.000, ditulisnya 10.000, kan nggak realistis. Nggak mungkin banget, itu nggak boleh. Terus yang keempat ada anggarannya tuh harus sesuai sama kebutuhan. Jangan misalkan mau buat pintu nih, yang dibeli malah plastik, kan nggak nyambung kan. Bikin pintu kan sesuai belinya kayu, ini tiba-tiba beli plastik, kan nggak nyambung gitu. Nah itu ya, kalau hal-hal penting harus diperhatikan nih kalau kalian mau buat perencanaan anggaran. Nah, untuk kalian yang mau lihat nih perencanaan anggaran dari bendahara umum atau dari bendahara pelaksana, itu bisa banget kalian lihat di modul di bagian lampiran manajemen keuangan. Itu tuh ada contohnya, ada dari bendahara umum atau enggak dari bendahara pelaksana gitu. Nah, terus kita yang kedua ini ada proses laporan keuangan UKM UNJ. Nah, di proses ini kita ada 4 proses. Yang pertama kita kumpulin dulu nih bukti-bukti dari kwitansi atau bon. Kemudian yang kedua itu bikin jurnal umum. Terus yang ketiga itu bikin akun T. Yang terakhir itu kita bikin laporan keuangan. Buat yang nggak tahu, akun T itu namanya lebih ngerinci lagi setiap jenis-jenis transaksinya gitu. Nah, untuk bendahara umum kan tadi ya membuat jurnal umum, buat
akuntan, terus membuat Bikin laporan. Nah, laporan. kalau untuk bendahara pelaksana ataupun yang lain seksi, misalnya seksi kepanitiaan, itu secara garis besar sama, hanya prosesnya yang berbeda. Kalau misalkan bendahara pelaksana itu yang dibuat hanya jurnal umum saja, sama dengan seksi kepanitiaan juga hanya membuat jurnal umumnya saja. Beda sama bendahara umum yang memang harus benar-benar melaporkan segala-galanya secara terperinci. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian nih ada yang jadi seksi atau ada yang jadi bendahara pelaksana, nggak usah bingung-bingung kalau misalkan mau buat laporan keuangan, bisa lihat aja di modulnya, oke? Nah, selanjutnya ada materi manajemen keuangan. Nah, ini nih yang materi yang utama lah buat kalian. Paling penting. Dengerin ya, pokoknya harus dengerin. Ya, Puji, jelasin. Nah, jadi manajemen keuangan itu adalah perencanaan keuangan yang ada di UKM yang dilakukan oleh bendahara umum itu atau bendahara kepanitiaan. Tujuannya itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi secara efektif dan efisien gitu. Terus fungsi manajemen keuangan itu ada banyak kita kalian bisa lihat di modul tuh. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yang kedua ada penganggaran keuangan, terus yang ketiga ada pengelolaan keuangan, yang keempat ada pencarian keuangan, terus yang kelima ada penyimpanan keuangan, keenam ada pengendalian keuangan, terus ada pemeriksaan keuangan, dan yang terakhir itu ada pelaporan keuangan. Intinya manajemen tuh ya manajemen gimana kita memanage keuangan kita kan, pertama pasti benar kan Dira, dari perencanaan sampai ke pelaporan, itu ya manajemen. Nah, lanjut. Terus manajemen keuangan itu di UKM itu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di UKM. Nih, UKM itu kan organisasi ya, bukan organisasi yang mencari keuntungan. Nah, jadi UKM itu kan punya program-program nih yang ada yang disusun oleh BPH. Nah, itu tuh manajemen keuangan itu fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di UKM gitu. Beda ya, jadi jangan samain UKM sama kayak perusahaan-perusahaan besar, karena emang beda. Kita itu organisasi non profit, nggak mencari keuntungan. Oke. Jadi semua uang yang kita dapat nih, misalkan kalian bingung nih, kita ada insidental tuh uangnya kemana sih segala macam. Nah, itu untuk program kita sendiri, buat kalian pembinaan, buat kalian program-program, misalnya ntar ada program PAB itu tuh uangnya ke sana gitu. Jadi kalau kalian mau lihat rincinya di mana, uang-uangnya itu kemana, lihat ke laporannya bendahara umum yang biasanya ditempel ya. Iya, ditempel di jendela organisasi gitu. Oke. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih gimana manajemen keuangan di UKM? Coba Kak Syara. Nah, di UKM itu kan pasti ada yang namanya perolehan dana kan. Nah, UKM tuh dapat uang dari mana aja sih? Perolehan dananya tuh dari mana aja sih? Nah, itu tuh ada dari universitas. Universitas itu biasanya kita dapat yang namanya BLU sama dana ATK. Nah, untuk tahun ini BLU berapa, Ci? Ada 70 juta. 70 juta ya tahun ini. Dan dana ATK-nya itu ada 1 juta. Nah, itu. Nah, yang kedua itu ada dana insidental. Yang ketiga ada penyewaan inventaris. Kan biasanya Sepunit ada tuh yang nyewain inventaris kayak band, tari, itu kan dia ada penyewaan inventaris kan. Nah, selain itu juga loker. Loker itu kan disewakan untuk anggota UKMJ. Nah, itu juga nanti masuk ke dana penyewaan ini. Masuk ke perolehan dana. Terus yang selanjutnya ada dana usaha. Dana usaha biasanya Sepunit melakukan dana usaha kan. Tahun ini kayak contohnya rokok, itu tuh jual rokok tuh termasuk ke dalam dana usaha. Nah, yang selanjutnya itu ada donasi dan sponsor. Nah, itu semuanya nanti masuk ke bendahara umum. Intinya kalau di UKM itu semua uang yang masuk itu masuknya ke bendahara umum. Kayak ke bendahara umum. Ya, ke Puji. Masuknya ke Puji tuh. Nah, perolehan dana itu nanti dipakainya buat apa aja sih? Kayak yang udah kita jelasin kan sebelumnya, untuk keberlangsungan UKM, untuk program-program yang ada di UKM. Nah, program itu dibagi berdasarkan prioritas. Ada 1, 2, 3. Nah, ada yang terakhir 4. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu contohnya kayak program rutin ya. Pasti setiap tahun itu selalu ada buat keberlangsungan organisasi. Contohnya rapat kerja, Diklatdas, PAB, RTA. Itu program kerja rutin yang setiap tahun pasti dilaksanakan. Yang kedua ada untuk program umum. Program umum itu contohnya apa? Pembinaan. Terus ada apa lagi? Terus yang ketiga
Ada dana operasional program khusus. Program khusus tuh apa aja sih? Program khusus tuh mini konser. Ya, mini konser atau enggak studi pementasan, Jakarta tari, terus apa lagi ya? Live recordingnya si band itu masuk ke dalam program khusus. Nah, yang terakhir ada prioritas terakhir, contohnya kayak bayar wifi, ini untuk kebutuhan sehari-hari UKM gitu. Bayar wifi, terus kebersihan, karena itu tuh prioritas yang paling terakhir. Ya, jadi manajemen keuangan ini intinya gimana kita mengeluarkan uang, mengalokasiin dananya tuh untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Intinya lebih ke prioritasnya dulu nih, yang mana yang paling penting, terus waktunya tuh apa aja, terus fungsinya, program mana yang paling ini, terus selanjutnya ada kelengkapannya, ada perolehan sumber dananya, terus pelaporannya, penyimpanannya, terus controllingnya juga kayak gimana. Itu hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan. Nah, selanjutnya itu selain bendahara umum juga ada bendahara pelaksana kan. Nah, bendahara pelaksana juga melakukan manajemen keuangan. Secara garis besar sih masih nggak sedetail banget bendahara umum, cuman secara garis besar hampir sama gitu. Manajemennya sesuai prioritas, sesuai kebutuhan gitu. Kalau untuk bendahara pelaksana. Nah, dalam melakukan proses manajemen keuangan nih, tadi itu kan pasti ada alat-alat apa aja sih yang menunjang gitu kan. Kayak contoh alat-alat tuh apa sih gitu. Alat-alat tuh ya kayak bond, kwitansi. Ya. Jadi buku kas itu kayak kalian tuh buat nyatet segala transaksi. Kalau misalkan kalian gampang lupa nih, kalian tuh harus nyatet misalkan hari ini beli plastik gitu, catat aja di buku apa aja gitu. Betul. Nah, ini nih yang paling penting buat kalian nih di kepanitiaan atau seksi tuh paling penting banget tuh alat-alat manajemen keuangan ini nih. Soalnya suka berceceran atau kalian nggak rapi gitu. Nah, justru ini yang paling penting buat kalian di kepanitiaan atau di seksi-seksi ya. Yang pertama tadi bukas, pengeluaran tuh harus dicatat, walaupun ada bonnya atau apa tetap harus dicatat di buku kecil atau apa, karena itu penting. Jangan sampai nanti biasanya tuh ada aja kan, aku lupa nyatet gini-gini gitu, itu nggak boleh ya. Terus yang kedua ada kwitansi. Kwitansi itu ada dua kan, kwitansi besar. Nah, kalau di UKM tuh ada lagi namanya kwitansi UKM. Iya. Kwitansi UKM tuh kalau kalian lihat tuh yang kuning ada 2 lembar, yang putih sama yang kuning yang belakang. Yang ada logo UKM. Ada logo UKM itu tuh kwitansi UKM. Terus kwitansi besar tuh yang biasa kita lihat di di warung-warung tuh yang dijual bebas. Terus yang ada nota kontan yang isinya itu kosong gitu loh, ada ada banyaknya, misalnya jumlahnya gitu, ada keterangannya gitu. Terus ada yang namanya SPJ, pedoman pembuatan SPJ. Nah, itu khusus untuk bendahara umum, karena kita dapat uang dari universitas kan, jadi kita harus mempertanggungjawabkan uangnya itu kita pakai buat apa. Nah, itu dimasukkan ke dalam SPJ. Nah, kita mau ngasih tahu nih contoh-contohnya dari kwitansi UKM, nota, dan lain-lain. Yang pertama ada kwitansi UKM. Nih, kwitansi UKM kalau kalian yang belum tahu nih, jadi dia ada logonya resmi Unit Kesenian Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini untuk ngisinya itu yang pertama telah diterima dari misalnya bendahara umum ngasih ke seksi, ke bendahara kepanitiaan, berarti telah terima dari bendahara umum UKM-WJ. Nah, terus uang sejumlahnya ini dikasih hurufnya, ditulis per kata. Misalkan 1 juta rupiah gitu. Nah, terus untuk pembayaran, misalnya kan ini untuk kepanitiaan ya, berarti untuk pembayaran dana operasional raker misalnya, atau di Klatdas atau PAB gitu. Terus untuk yang RP di sini nih, itu untuk nominalnya, misalkan ngasihnya 1 juta, berarti tulisnya 1 juta huruf angka gitu, nominal ya. Terus di sini ada tanggal Jakarta, tanggal kita ngasih uangnya atau bendahara umum ngasih uangnya gitu, misalkan tanggal 1 Juli atau 2 Juli gitu. Nah, untuk tanda tangan di sini ada 2 kolom tanda tangan. Nah, yang ngasih uang atau sebagai bendahara umum itu tanda tangannya di sebelah sini nih, sebelah kanan. Kalau dari saya sebelah kanan. Tengah, di sini. di tengah. Ya, di sini. Di sini namanya bendahara umum. Nah, untuk yang nerima di sebelah kiri di sini. Di bawah tanggal. Iya, di bawah tanggal. Itu untuk yang nerima.
Kemudian ada oh iya, lupa. Jadi untuk kwitansi UKM ini ada 2 lembar nih. Yang satu untuk yang asli atau yang ngasih uang. Jadi kalau misalkan bendara umum ngasih ke bendara pelaksana, bendara umum dapat yang ini, tapi untuk bendara pelaksana dapat yang ini. Jadi untuk yang ngasih itu yang putih, yang nerima adalah yang kuning gitu. Kemudian kita ada kwitansi besar. Nah ini kwitansi besar yang biasa beredar di mana-mana kan. Banyak di pasaran tuh. Nah ini sebenarnya bisa digunain, kadang kan bisa pakai ini, kalau nggak bisa pakai kwitansi UKM. Tapi kalau misalkan nggak ada kwitansi UKM, biasanya kita pakainya ini. Nah ini ada sama, nggak jauh beda kok dari kwitansi UKM. Telah terima darinya itu kita nerima uangnya dari siapa. Kalau cari dari contoh yang tadi itu kan bendahara umum, berarti tulisnya bendahara umum UKM UNJ. Terus yang kedua ada uang sejumlah, sama kita tulis kata per kata 1 juta rupiah. Terus untuk pembayaran misalkan biasanya sih ini dipakai buat kayak ke tronton tuh, nonton misalkan pembayaran sewa tronton kayak gitu. Terus sama nih di sini yang ada garis kosong ini yang bawah itu tanggal Jakarta. Tadi kalau misalkan kwitansi pakai Jakarta 2 Juli 2019 misalkan kayak gitu ya. Terus nih RP. Nah di sini RP-nya itu nominalnya 1 juta 1.0000. Nah di sini adalah tanda tangan. Beda kan kalau tadi kwitansi UKM itu tanda tangannya rinci kan. Yang nerimanya siapa, yang memberikan tuh siapa nih. Kalau UKM kan ada 2, tapi kalau dia itu cuma 1 yang tanda tangan, yaitu si penerima uang. Dan nanti kwitansinya diberikan kepada si pemberi uang gitu. Bedanya ya, karena dia nggak ada 2 lembar, cuma 1. Ini yang lembar panjangnya ini yang hijau dikasih ke pemberi uang. Yang ini untuk si penerima uang gitu. Bedanya ya kwitansi UKM sama kwitansi umum nih, kwitansi besar. Terus selanjutnya ada nota. Ada nota ini nota kontan. Nota kontan biasanya kan kayak di warung-warung atau di percetakan yang nggak punya bon asli, biasanya mereka ngasihnya bonnya kayak gini, notanya mereka kayak gini. Tapi kalau misalkan ada kayak fotokopi nih, biasanya dia punya nota yang sendiri, nota sendiri. Nah, biasanya juga ada capnya dia sendiri gitu. Kalau bisa untuk yang nota-nota kayak gini nih, diminta capnya aja. Gunanya apa sih cap itu? Cap itu penting ya. Cap itu untuk kelegalan. Intinya itu asli gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak ini tuh nota ini tuh resmi gitu. Iya kayak gitu, asli, resmi tuh ya. Nah itu tuh kalau untuk SPJ nanti bisa dilihat di apa ya? Karena itu sebenarnya nggak terlalu ini sih buat kepanitiaan. Ini lebih ke buat bendahara umum ke SPJ. Kalau mau tanya bisa tanya ke bendahara umumnya aja ntar langsung. Nah SPJ bentuknya biasanya langsung dibuat 1 makalah. Betul. Kalau SPJ gitu. Nah itu untuk alat di UKM ya, alat-alat keuangan di UKM tuh ya itu aja gitu. Nah terakhir banget nih kita mau jelasin bentuk pertanggungjawaban keuangan di UKM UNJ. Nah di sini bentuk pertanggungjawaban keuangan UKM UNJ itu ada 2. Yang pertama buat pihak internal, yang kedua itu ada buat pihak eksternal. Nah buat pihak internal ini tuh buat siapa sih? Ya buat anggota UKM kan pastinya. Anggota kan pasti pengen tahu nih selama setahun itu keuangan UKM tuh kayak gimana sih. Nah itu anggota bisa lihat dari laporan keuangan. Kita dapat uangnya berapa, pengeluaran kita selama setahun itu berapa. Terus sekalian buat meninjau kayak setahun ini tuh kira-kira apa aja yang perlu dilakukan lagi buat tahun selanjutnya. Gitu. Usaha-usaha apa lagi yang perlu kita lakukan. Nah itu untuk internal, lebih ke UKM-nya. Iya. Nah yang kedua itu buat eksternal, itu buat misalkan buat universitas. Kayak kan tadi kayak ada SPJ kan pasti buat univ dong. Iya. Terus sama buat sponsor. Kayak kita kan pasti mau cari-cari sponsor kan. Buat masukkan UKM UNJ. Nah kadang ada beberapa sponsor yang butuh laporan keuangannya buat tahu gitu, biar dia tahu uang yang mereka berikan ke kita tuh ada berapa, penggunaannya tuh seperti apa. Nah kayak gitu, itu internal dan eksternal. Pokoknya intinya manajemen keuangan itu gimana kita mengelola keuangan kita dari awal, dari perencanaan, terus kita ngelolanya kayak gimana, terus kita melaporkannya tuh seperti apa. Nah itu jadi penting ya untuk ada perencanaan, terus ada
realisasinya kayak gimana, terus ada laporannya. Itu tuh penting gitu untuk manajemen keuangan. Nah, untuk contoh-contohnya kalian bisa lihat di lampiran. Di lampiran tuh tadi ada contoh laporan keuangan, ada contoh anggaran kayak gimana, itu bisa dilihat di lampiran. Ya, gitu. Oke. Nah, udah sekian dari manajemen keuangan, segitu aja untuk materi manajemen keuangan. Nah, untuk nanti kalau misalnya kalian masih ada yang nggak paham, nanti kita bisa ada sesi tanya jawab di Google Meet atau enggak Zoom gitu ya. Jangan lupa juga untuk kerjain tugas-tugasnya itu untuk nilai plus kalian nih, nilai plus. Oke. Nah, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.